Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa, Mas Heri. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada teman-teman kalian ada yang tidak masuk sekretarisnya? Masuk semua ya, menginjil. Terima kasih. Sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, kalian masih ingat gak materi sebelum minggu yang lalu? Materi yang pertama. Materi apa kemarin? Materi campuran homogen dan campuran heterogen. Ada yang masih ingat campuran homogen itu apa? Ada yang masih ingat campuran homogen itu apa kemarin? Campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat yang satu dengan yang lain, atau fase terdispersi dan fase terdispersinya tidak bisa dibedakan. Itu dinamakan campuran homogen. Sekarang campuran heterogen apa? Minggu yang lalu masih ingat materi sebelumnya? Kalau campuran heterogen bagaimana? Campuran yang masih bisa dibedakan antara zat terlarut sama zat larutnya. Contohnya kemarin apa? Masih ingat? Kalau campuran heterogen, Air dan sirup. kalau air sama sirup termasuk campuran homogen apa heterogen? Campuran homogen. Air dengan sirup, air dengan gula, air dengan garam termasuk contoh dari campuran homogen. Kalau contoh dari campuran heterogen, kemarin apa? Suspensi dan polarit. Contohnya apa? Air sama minyak, air sama pasir. Ada lagi kemarin minggu yang sudah jelasin sama Binun apa? Air sama susu. Itu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Berarti masih ingat ya Nak ya? Masih. Sudah? Untuk mengetes pemahaman kalian di minggu yang lalu, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan beri soal pretest terlebih dahulu. Ya, soal pretest nanti bisa dikerjakan kurang lebih waktunya hanya 5 menit. Sebentar Ibu kirim lewat Google Class dulu ya, atau grup WA Class. Sudah? Soal pretest bisa dilihat anak-anak. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Sudah? Bisa? Bisa dilihat di HP kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Waktunya berapa menit? 5 menit. Sudah? Soal pretest bisa dimulai dari sekarang.
Sudah ya. Untuk soal pretest tadi ada yang masih dapat nilai 60, ada yang 70, ada yang sudah dapat nilai 80 dan 90. Untuk yang mendapatkan nilai 90 yaitu Riri Natasha dengan Mas Erik. Berikan aplaus untuk Mas Erik sama Hafiz. Sudah ya. Itu akan melanjutkan materi selanjutnya. Berarti dari sini ada siswa yang sudah paham tentang materi campuran homogen dan campuran heterogen, dan masih ada sebagian siswa yang masih belum paham itu apa campuran. Ya, dari sini Ibu akan mengaitkan sebelumnya. Silakan kalian simak terlebih dahulu di PowerPoint-nya Bu Inul. Ya, di sini tadi Bu Inul sudah bilang campuran ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah dari sini namanya campuran homogen dan campuran heterogen, kita bisa memisahkan mana zat terlarut dan mana zat terlarutnya. Di sini Bu Inul nanti akan menjelaskan yaitu tentang apa? Tentang apa? Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini tentang apa, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui praktek secara langsung, peserta didik dapat membuat granul jahe dengan metode pemisahan campuran atau kristalisasi sesuai dengan prosedur kerja yang disusun. Untuk kedua tujuan, yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek pemisahan campuran atau kristalisasi sesuai dengan hasil proyek yang telah dilakukan oleh anak-anak. Ya. Dari sini, apa sih pemisahan campuran ini? Ada yang tahu? Apa itu pemisahan campuran? Ada yang tahu? Simak dulu video berikut ya. Dari video yang kalian amati, di situ ada apa? Dari video yang kalian amati ada bahan apa aja di situ? Ada apa? Ada susu murni. Susu murni mengandung apa? Susu murni mengandung air. Jika dilakukan pemanasan atau perebusan, dia akan mengalami apa? Apa gambarnya itu? Ayo lihat nanti gambarnya ada apa? Proses apa? Ada proses penggumpalan atau yang dinamakan proses kristalisasi. Jadi dari video yang kalian amati, di situ ada alat dan bahan yang digunakan pada saat proses pemurnian air susu yang awalnya dia berupa cair. Kenapa kok bisa berupa jadi padat? Itu kenapa? Tadi katanya temennya ada yang bilang ada proses kristalisasi. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Semuanya jawabnya kristalisasi ya? Kenapa kok disebut dengan kristalisasi? Karena dari zat cair dia berbentuk menjadi zat padat, dinamakan kristalisasi. Pada materi kali ini, Bu Inul akan menjelaskan apa sih materi
Yunus akan menjelaskan tentang pemisahan campuran secara kristalisasi. Pembakarannya hampir sama dengan video air susu murni yang awalnya susu murni berupa cair. Kenapa kok bisa berubah jadi panas? Setelah dipanaskan dan setelah melakukan filtrasi, baru dia akan berbentuk padat. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, Bu Inul akan membentuk kalian kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Bu Inul akan membagikan lembar kerja peserta didik berupa LKPD. Nanti kalian diskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya. Rancangan proyek apa yang nanti kalian rencanakan dan yang kalian buat, alat dan bahan apa yang sekiranya nanti kalian butuhkan. Ya, nanti dirundingkan sesuai kelompok kalian masing-masing. Alat dan bahannya apa, prosedur kerjanya apa, langkah kerjanya apa. Dari sini nanti Bu Mimun akan mengambil penilaian. Yang pertama yaitu ada penilaian gotong royong, bernalar kritis dan kreatif sesuai kelompok masing-masing, ya. Dan yang ketiga diskusi dalam pembuatan proyek yang kalian susun, ya. Yang terakhir yaitu ada penilaian pengetahuan masing-masing siswa. Siswanya sudah termotivasi atau belum? Sudah tahu atau belum pembelajaran pada pagi hari ini tentang apa? Sudah? Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan anak-anak? Tugas proyek ini ada alat dan bahannya, hari apa yang kalian rencanakan itu nanti ditulis dan didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai, bagaimana Bu nanti mempresentasikan rencana proyek yang sudah kalian rancang sebelumnya sesuai dengan kelompoknya. Sudah paham anak-anak? Nah, sudah. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan rencana proyeknya. Untuk pembuatan alat dan bahan bisa kalian browsing lewat HP kalian masing-masing, boleh dari panduan LKS ataupun buku paket juga boleh. Silakan. Saya beri waktu 5 menit. Ya, kalian makin semangat dalam penyusunan proyeknya. Saya beri yang dulu ya. SMK Hebat. Kelas 10 DKP Luar biasa. Ya, makin semangat dalam pembuatan penyusunan proyeknya. Ayo, segera. Nanti presentasikan di depan. Terlebih dahulu tentang rencana apa aja. Sudah. Kalau sudah, silakan dari kelompok mana dulu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kelompok tua dulu, silakan maju untuk mempresentasikan ke depan. Proyek apa yang kira-kira yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Inul tampilkan tadi. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perkenalkan, nama saya Erik Erlangga. Nama saya Riri Natasha. Kami berencana untuk membuat praktikum yang berhubungan dengan proses kristalisasi. Kami mendapat referensi dari YouTube bahwasanya proses kristalisasi dapat
menggunakan pembuat granula jahe dengan proses pemalukan jahe dan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat granula jahe antara lain. Yang pertama parutan, yang kedua wajan, ketiga sendok, 4 sutir kayu, 5 saringan, 6 pisau, 7 mangkok, 8 gelas plastik. Dengan bahannya yaitu 1 jahe komplit sebanyak 150 gram, 2 jahe biasa 100 gram, 3 gelas sebanyak 150 gram, dan air 125 ml. Untuk prosedur atau alur kerjanya yaitu untuk alur kerja dalam pembuatan granula jahe antara lain. Pertama-tama kita harus mengupas terlebih dahulu jahe yang akan kita pakai dan mencucinya dengan air mengalir hingga bersih. Lalu yang kedua, kita akan memasuki proses penghalusan jahe dengan cara pemalukan secara halus dan dicampur kedua jahe tersebut antara jahe grade dan jahe biasa. Ketiga, kita akan memasuki tahap filtrasi dengan cara memeras jahe kedua jahe tersebut menggunakan saringan sederhana. Yang keempat, kita tambahkan larutan jahe dengan gula ke dalam panci tersebut. Lalu yang kelima, kita akan melakukan tahap kristalisasi dengan api kecil saja, lalu mengaduknya hingga benar-benar mengkristal. Saat sudah menjadi mengkristal, kita memasuki tahap filtrasi kembali dengan cara memisahkan bubuk jahe yang kasar dengan yang halus menggunakan saringan sederhana. Lalu yang terakhir, kita untuk waktu dan tempat yang akan kita laksanakan untuk membuat granula jahe yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dan tepatnya ada di kelas 10 di kami. Lalu untuk waktu pengumpulan video berdurasi 5 menit nanti kita akan upload pada hari Kamis 25 Januari. Sekian dari kami. Mohon bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian duduk, nanti untuk pembuatan granula jahe nanti bagaimana kira-kira? Kita akan melakukan tahap mengenai proses Proses pemalukan. pemalukan. Sudah ya? Proses pemalukan dan nanti hasilnya dibuat seperti apa nanti bisa diundikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sudah bagus banget teman-teman. Sudah, silakan ada yang perwakilan kelompok lagi yang mempresentasikan rancangan proyeknya. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok mana dulu? Yang sudah siap? Kelompok 4, silakan kalian presentasikan rencana proyeknya apa kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Hani. Pertama alat barang yang kami siapkan adalah wajan, kayu, sendok, blender, mangkok, saringan, pisau, kayu, plastik. Bahannya yaitu jahe biasa 150 gram, jahe komplit 100 gram, gula 150 gram, air 135 ml.
Siapkan alat dan bahan lalu membuat jahit biasa di pabrik. Cuci jahit menggunakan air yang mengalir. Potong jahit menjadi kecil-kecil. Lalu masukkan jahit yang sudah dipotong dan tambahkan gula dan air ke dalam blender sampai halus. Hari dan tanggal pelaksanaan proyek apa? Hari dan tanggal pelaksanaan proyek itu apa? Tempatnya di kelas 10 di Bangke. Tanggal 20. Dan perencanaan proyeknya tadi yang digunakan dengan cara di blender. Ayo tunjukkan tadi apa aja? Jahit listrik sama jahit biasa. Sudah? Nanti kalau pembuatan proyeknya nanti dibagi siapa yang membawa alat dan bahannya, ya. Sudah? Proyek apa yang nanti dihasilkan? Sudah ya? Nanti sesuai rencana proyeknya seperti itu nanti diaplikasikan di hari Kamisnya. Sudah? Silakan ditutup dulu untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya terakhir rencana proyek untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan saya Syarif Mustafa. Dan saya Farah Begansya. Saya Melinda, teman saya Triasi, teman saya Bapak Blanti. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan granul jahit. Yaitu alat 1 panci, 2 spatula kayu, 3 pisau, 4 mortar dan cobek, 5 saringan, 6 gelas plastik, dan 7 sendok. Yaitu bahan untuk digunakan yaitu 1 jahit biasa 150 gram, 2 jahit epit 100 gram, 3 air 125 ml, dan 4 gula 150 gram. Adapun prosedur atau alat kerja. Cara pembuatan adalah 1. Kertas jendela dan buku suci hingga bersih. 2. Kamu haluskan menggunakan mortar dan cobek. 3. Mencampurkan kedua jahit secara merata dengan air lalu aduk hingga merata. 4. Kemudian mencari sisihkan dan diamkan sampai jam. 5. Memasukkan alat kerja dan gula ke dalam panci. 6. Lalu diaduk hingga merata. 7. Panaskan kompor dengan api kecil. 8. Diaduk hingga memutuskan. 9. Setelah itu ditimbang. Tempat hari dan tanggal pembuatan proyek dibuat pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2016 di kelas PJKW. Dan waktu pengumuman video durasi 5 menit diupload, kami akan upload video durasi 5 menit pada hari Jumat. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3.
Sudah ya anak? Mengingat waktunya sudah hampir habis, sekarang Bu Ibu ingin mengevaluasi pengalaman tadi yang sudah dibuat rencana proyeknya masing-masing kelompok. Kira-kira pengalaman apa atau proyek apa yang membedakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah direncanakan nanti? Apa kira-kira? Proses penghalusannya yang berbeda. Terus alat dan bahan yang digunakan bagaimana tadi? Dari presentasi teman-temannya sama atau tidak alat yang digunakan? Berbeda. Bahannya sama atau berbeda? Sama, banyak kata lainnya yang berbeda. Dari sini berarti dari kelompok 1 tadi ada yang proyeknya digeprek, kalau kelompok 2 diparut, kalau kelompok 3 bagaimana tadi proyeknya? Dengan cara apa? Dihaluskan. Yang terakhir kelompok 4 dengan cara di blender. Dan dari sini nanti kita bisa mengevaluasi mana dari proyek kalian yang bisa menghasilkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya belum tadi. Tujuan pembelajarannya yaitu proses pembuatan granul jahe dengan cara pemisahan campuran dengan cara kristalisasi. Sudah paham anak-anak dari sini? Ada yang ditanyakan lagi nanti rencana proyeknya? Sudah? Dari sini Bu Inul akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan hanya bersifat sementara ya. Jadi masing-masing kelompok nanti dalam pembuatan granul jahenya di sini ada proses pemisahan campuran secara kristalisasi yang ditandai dengan cara pengendapan larutan hingga terbentuknya yaitu namanya kristal. Kristal dari apa? Kristalnya dari granul jahe. Jadi nanti pada saat pembuatan proyek di sekolah nanti di hari Rabu dan hari Kamis itu rencana proyeknya nanti seperti apa pengaplikasiannya ya. Untuk hasil proyeknya nanti bisa dibuat dengan cara video ya. Nanti bisa kalian presentasikan berupa diskusi kelompok berupa PPT dan hasil proyek yang dihasil. Nah, itu tugas masing-masing kelompok. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah, tidak ada ya? Kalau sudah, silakan kalian rapikan dulu meja semuanya. Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita mengakhiri, saya tes semangatnya dulu sebelum pulang ya pada pagi hari ini. SMK bisa, SMK hebat, kelas 10 DKP luar biasa. Ya, silakan nanti kalau yang pulang, waktu pulang hati-hati ya anak. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.